Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pola asuh. Pola asuh adalah cara asuh yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Teori pola asuh yang digunakan saat ini banyak mengambil dasar dari teori Diana Baumrind, seorang psikolog perkembangan di University of California at Berkeley pada tahun 1960-an dan kemudian disempurnakan oleh Makobi dan Martin pada tahun 1980-an. Baumrind memperhatikan bahwa anak-anak prasekolah menunjukkan jenis perilaku yang berbeda. Setiap jenis perilaku sangat terkait dengan jenis pola asuh tertentu. Pola asuh yang berbeda dapat mengarah pada perkembangan anak dan hasil anak yang berbeda. Berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis ekstensif, Baumrind awalnya mengidentifikasi 3 jenis pola asuh, yaitu pola asuh otoritatif, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif. Lalu Makobi dan Martin pada tahun 1983 mengembangkan pola asuh permisif Baumrind menjadi 2 jenis, yaitu pola asuh permisif yang juga dikenal sebagai pola asuh memanjakan dan pola asuh yang mengabaikan yang dikenal dengan pola asuh tidak terlibat. Keempat pola asuh tersebut adalah otoritatif, otoritarian, permisif, dan neglectful. Pola asuh dikategorikan berdasarkan 2 dimensi perilaku asuh. Yang pertama yaitu tuntutan atau demandingness yang mengacu pada sejauh mana orang tua mengontrol perilaku anak-anak mereka atau menuntut kedewasaan mereka, dan yang kedua yaitu responsiveness yang mengacu pada tingkat penerimaan dan kepekaan orang tua terhadap kebutuhan emosional dan perkembangan anak-anak mereka. Berikut ini 4 pola asuh dan efeknya terhadap perkembangan anak. Yang pertama yaitu authoritative parenting. Di sini tuntutan tinggi tetapi responsif juga tinggi. Orang tua yang berwibawa memiliki pengharapan yang tinggi terhadap pencapaian dan kedewasaan, tetapi mereka juga hangat dan responsif. Orang tua ini menerapkan aturan dan menegakkan batasan dengan mengadakan diskusi terbuka, memberikan bimbingan, dan menggunakan penalaran. Para orang tua ini memberi anak-anak mereka alasan dan penjelasan atas tindakan mereka. Penjelasan memungkinkan anak-anak memiliki kesadaran dan mengajari anak-anak tentang nilai, moral, dan tujuan. Metode disiplin mereka konfrontatif, yaitu beralasan, dapat dinegosiasikan, berorientasi pada hasil, dan berkaitan dengan mengatur perilaku. Orang tua yang berwibawa penuh kasih sayang dan suportif. Mereka memberi anak-anak mereka otonomi atau kebebasan atau kemandirian. Untuk mereka juga boleh mengembangkan kemandirian mereka masing-masing. Mereka juga memungkinkan komunikasi 2 arah. Pola asuh ini disebut juga dengan pola asuh demokratis. Anak-anak dari orang tua yang berwibawa merasa disayangi. Berdasarkan penelitian Baumrind tentang pola asuh, anak-anak dari orang tua berwibawa cenderung tampil senang dan puas, lebih mandiri, lebih aktif, memiliki pencapaian atau memiliki keberhasilan secara akademis yang lebih tinggi, mengembangkan harga diri yang baik, berinteraksi dengan teman sebaya menggunakan keterampilan sosial yang kompeten, memiliki kesehatan mental yang lebih baik, sehingga mereka lebih tenang, tidak memiliki kecenderungan depresi atau kecemasan atau upaya bunuh diri. Mereka juga lebih bisa terkendali, dikontrol. Mereka mempunyai aturan-aturan yang jelas dalam kehidupan mereka sehingga bisa terhindar dari kenakalan, kecanduan, penggunaan obat-obat terlarang, dan lain-lain. Dan juga menunjukkan kecenderungan yang tidak terlalu keras, jadi lebih menurut dan taat aturan. Yang kedua, authoritarian parenting. Pada pola ini tingkat kontrol orang tua sangat tinggi, tapi tingkat responnya rendah. Orang tua otoriter menuntut kebutuhan buta menggunakan alasan seperti, karena saya sudah berkata begitu. Mereka hanya mengizinkan komunikasi 1 arah melalui aturan dan perintah. Setiap upaya untuk berunding dengan mereka dipandang sebagai omong kosong. Para orang tua ini menerapkan disiplin yang keras dan seringkali menerapkan hukuman yang keras, seperti hukuman fisik sebagai cara untuk mengontrol perilaku anak. Metode pendisiplinan mereka bersifat koersif, yaitu sewenang-wenang, harus ditaati dan mendominasi.
Orang tua otoriter tidak responsif terhadap kebutuhan anak-anak mereka dan umumnya tidak mengasuh sendiri. Mereka biasanya membenarkan perlakuan kejam terhadap anak-anak mereka sebagai cinta yang kuat. Anak-anak yang orang tuanya memiliki pola asuh otoriter, mereka cenderung mempunyai watak yang kurang bahagia, kurang mandiri karena takut salah dan mengambil keputusan, tampak tidak aman, tampak gelisah, memiliki harga diri yang rendah karena sering dikritik dan dipersalahkan, menunjukkan lebih banyak perilaku yang bermasalah. Motivasi belajar cenderung eksternal karena takut mendapatkan hukuman, takut dimarahin. Memiliki keterampilan sosial yang lebih buruk, lebih rentan terhadap masalah mental, mudah galau, mudah sedih, mudah depresi, dan memiliki mekanisme coping yang lebih buruk. Yang ketiga, permissive parenting. Orang tua permisif sangat sedikit menerapkan aturan dan batasan, dan mereka enggan untuk menegakkan aturan. Jadi tuntutan rendah, tetapi respon tinggi. Orang tua yang memanjakan ini hangat dan memanjakan, tetapi mereka tidak suka mengatakan tidak atau mengecewakan anak-anak mereka. Anak-anak dengan pola asuh permisif cenderung memiliki hasil terburuk. Mereka tidak bisa mengikuti aturan, memiliki pengendalian diri yang buruk, cenderung egosentris, dan menemukan lebih banyak masalah dalam hubungan interaksi sosial. Yang keempat, neglectful parenting. Orang tua lalai tidak menetapkan batasan yang tegas atau standar yang tinggi. Mereka juga tidak peduli dengan kebutuhan anak-anak mereka dan tidak terlibat dalam kehidupan mereka. Orang tua yang tidak terlibat ini mungkin memiliki masalah mental sendiri seperti depresi atau pelecehan fisik atau penelantaran anak ketika mereka masih kecil. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang lalai, mereka memiliki kecenderungan lebih impulsif, tidak bisa mengatur emosi mereka, menghadapi lebih banyak masalah kenakalan dan kecanduan, memiliki lebih banyak masalah mental, misalnya perilaku bunuh diri pada remaja. Nah, mari kita coba identifikasi pola asuh yang pernah kita terima dari orang tua kita dan mengidentifikasi efeknya pada kehidupan kita saat ini. Sejarah panjang hidup kita tidak akan terlupakan sepanjang hidup kita. Setiap goresan memberikan ingatan yang tak terlupakan. Setiap manusia jatuh dalam dosa, tidak ada yang sempurna. Orang tua kita juga tidak sempurna dan memiliki banyak goresan kehidupannya. Mereka membesarkan kita dalam ketidaksempurnaan, sehingga mungkin menggores hidup anaknya tanpa sengaja. Oke, sampai sekian video kali ini. Selamat berproses. Jika ada luka-luka dalam perjalanan kehidupan kita, cobalah untuk mengidentifikasi lebih dalam dan masuk dalam proses pemulihan. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.